Hai kawan pajak, selamat datang di Pokeman, podcast pajak Matraman bersama saya Ani Natalia. Dan hari ini kita akan membahas tentang penagihan pajak. Dua orang narasumber kita akan hadir hari ini yaitu Pak Mujiman dan juga Mas Arif Robik. Kita kenalan dulu dengan mereka. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Pak Mujiman, biasa dipanggil Pak MC. Sedangkan saya Sarif Robik, biasa dipanggil Cah Bogor. Oke, dua orang narasumber kita ini adalah asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman. Dan hari ini kita akan membahas tentang penagihan pajak. Jangan khawatir, karena dua orang narasumber ini pernah menjabat sebagai juru sita pajak negara. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih di Pokemon hari ini. Kapan disebut timbulnya utang pajak itu, Pak? KMJ mungkin? Terima kasih. Saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu Ani. Mungkin timbulnya utang pajak yaitu pertama mungkin ada timbulnya pengawasan dulu, kemudian ada timbulnya pemeriksaan dan audit. Ya kalau disebut swasta audit ya, kalau kita pemeriksaan ya oleh fungsional pengusaha pajak, maka timbullah utang pajak yang disebut tagihan pajak, namanya STP atau SKPKB pajak kurang bayar, baik PPN, PPH maupun PPH final. Oke, jadi utang pajak itu timbul setelah terbit ketetapan atau produk hukum berupa SKP maupun STP ya Pak ya. Ada Betul surat sekali. ketetapan pajak maupun surat tagihan pajak Pajak. setelah proses pengawasan maupun pemeriksaan. Betul. Oke, lalu misalnya udah keluar nih SKP atau STP-nya atau produk hukumnya, Mas Arief. Lalu apa yang terjadi? Jatuh temponya tuh berapa lama biasanya setelah SKP atau STP terbit? Jadi, setelah produk hukum keluar itu kan ada aturannya ya, Kak, ya. Mhm, Misalnya, batas waktunya itu 30 hari ya, Kak, ya. Setelah oke. terbit itu 30 hari. Setelah 7 hari tidak ada respon apa-apa, Jadi jatuh tempo 30 hari nggak dibayar iya, nggak ada respon atau tidak dibayar sama sekali ya, nggak oleh ada wajib respon. pajak nih ya, Mhm. baru 7 hari kemudian, Tambahan 7 hari itu baru kita terbitkan surat teguran. oh ditegur dulu. Iya, gitu. Oke, Sesuai jadi aturan kita heeh, terbitkan surat teguran sesudah, jatuh tempo. jatuh tempo, kita kasih waktu lagi 7 hari baru kita terbitkan surat teguran. Oke, jadi kalau kita punya utang pajak yang jatuh tempo, sudah lewat jatuh tempo, misalnya SKP-nya udah dilewati 1 bulan nggak disetor juga, nggak dilunasi, baru ditunggu lagi 7 hari baru keluar surat teguran. Kalau sudah terbit surat teguran, ya jadi sudah jatuh tempo, sudah dilewati, kemudian 7 hari kemudian sudah terbit surat teguran. Tapi ternyata udah ditegur enggak bayar juga, selanjutnya apa Mas Arief? Setelah batas waktu 21 hari, Setelah surat teguran? iya, Mhm. setelah diterbitkan surat teguran, kita terbitkan lagi surat paksa itu, Kak. Surat paksa baru Iya, terbit. Jadi oh gitu ya. iya, Jadi setelah jatuh tempo terlewati, SKP terbit, STP terbit 1 bulan tidak dilunasi, maka ditunggu 7 hari dulu untuk keluar surat teguran. betul. Setelah 21 hari udah ditegur tapi belum juga baru keluar surat Surat paksa. paksa, betul. Jadi proses penagihan itu dikasih waktu dulu sampai jatuh tempo nggak dibayar, Betul. ditunggu 7 hari baru ditegur, ditunggu 21 hari baru kemudian dipaksa. Betul sekali, Kak. Oke. Nah, setelah surat paksa selanjutnya apa kalau belum juga dilunasi? Silakan, mungkin Pak Mujiman. Jadi timbulnya surat paksa itu kan harus disampaikan kepada penanggung pajak dalam waktu diantar langsung nih surat paksa nggak bisa di ini ya, Oh, kalau ilmu surat paksa tidak boleh pakai pos, nggak bisa diusahakan harus diantarkan langsung. karena gini harus kita bacakan di depan wajib pajak. Nah, Hmm. jadi itu kasih waktu 2 kali 24 jam. Jadi kami mohon kepada wajib pajak yang punya utang dalam waktu 2 kali 24 jam jangan didiemin aja surat paksanya. Jadi Oh tolong gitu. Tolong direspon ditanggapi. lah. Baik mungkin lesan secara telepon minimal itu dulu lah. Oh gitu, Pak. Kemudian ketemu kepada juru sitanya. Oh begitu. Mungkin mereka takut, Pak. Jadi mereka ketika mendapatkan surat paksa, mereka udah langsung deg-degan. Padahal seharusnya ketika menerima itu mereka sebaiknya merespon. Merespon. Oh, oke. Baik. Selanjutnya, kalau seandainya sudah 2 kali 24 jam tapi ternyata
tidak juga bisa melunasi utang pajak. Selanjutnya apa nih Pak Mujiman? Jadi gini, setelah 2 kali 24 jam surat pasar nggak direspon nih, tentu juru sita menerbitkan namanya surat sita, Oke. disampaikan kepada wajib pajak. Baik itu sita barang bergerak seperti mobil, pesawat, kapal, dan sainornya. Kemudian yang barang tidak bergerak seperti gedung, tanah, rumah, itu namanya barang bergerak. Kemudian ada aset lancar seperti blokir rekening, atau mungkin yang di dalam bank itu kan mungkin ada selain rekening tabungan, deposito, ada kan macam-macam yang namanya wajib pajak punya dokumen dititipkan di bank, surat berharga, atau mungkin asuransi kan bisa diblokir. Oh begitu. Jadi kepada wajib pajak kami harapkan tindakan juru sita kalau bisa nggak melangkah sampai ke situ gitu. Jadi Hmm. tidurnya pajak lunas. Oh gitu. Tapi saya penasaran nih, mungkin banyak juga kawan pajak yang pengen tahu lebih jauh tentang pemblokiran. Sebenarnya ketika wajib pajak atau rekeningnya diblokir tuh, kapan mereka bisa tidak diblokir atau dibuka blokirnya, Pak? Kalau pemblokiran ke bank itu bisa dibuka, yang Ya, jelas sesuai aturan dan undang-undang itu apabila sudah dilunasi, Kak. apabila sudah Sudah dilunasi. dilunasi gitu ya. Tapi sering wajib pajak itu datang ternyata uang yang ada di tabungan itu tidak mencukupi untuk membayar hutang gitu kan. Nah, Itu gimana? Padahal saya harus bekerja, rekening itu saya pakai untuk misalnya biasanya jaminan pekerjaan dan lain-lain betul. atau bank garansi disebutnya Mm-mm. ya. Karena apabila bank garansi sampai terblokir, saya yakin dia susah mendapatkan pekerjaan karena salah Ya, satu bank garansi itu dipakai untuk mendapatkan pekerjaan. pekerjaan biasanya kayak Mm-mm. gitu. Nah, Saya nambahin. silakan Pak Mujiman. Jadi gini, ini saya tambahkan supaya wajib pajak itu nggak deg-degan ya. Hmm. Blokir itu kan istilahnya gini, ada jedahnya. Kita kirim surat blokir ke mungkin bank atau LJK yang lainnya itu dalam waktu 1 bulan. Jadi wajib pajak jangan langsung blokir, enggak, jangan takut lah. Itu ada waktu 1 bulan. Kemudian bank wajib menjawab surat kami itu dalam 1 bulan, kan gitu. Dijawab Oh, ada rekening oke. atau enggaknya harus dijawab kami. Gitu. Betul. Oh, jadi pihak bank juga kita tanyakan dulu ya, Iya. baru kemudian prosedur pemblokiran terjadi. Dan ketika eh, sudah diblokir, ini bisa dibuka kalau tagihan atau utangnya sudah dilunasi. Selain itu juga Mhm. diblokir di pihak bank, tapi WP memberi jaminan di luar bank. Oke. Tapi dengan nilainya sesuai dengan nilai utang pajaknya. Itu bisa diblokir. Oh, jadi kalau seandainya rekeningnya diblokir, Ya. uangnya tidak ada di bank, tapi Ad- dia Ada pun ada, cuma ada karena pun, WP punya aset lain, mungkin mhm, ada yang di luar bank ada oh, sesuai nilai uang utang utang pajak, pajaknya, terus kita istilahnya ada perjanjian lah sama dengan mhm, wajib pajak itu, ini loh jaminannya ini bisa boleh dibuka dibuka. blokirnya. Oh, begitu prosedur pembukaan blokir rekening akibat penunggak pajak gitu ya. Iya. Baik, kalau seandainya eh, yang diblokir itu bisa rekening siapa aja, Pak? Eh, Misalnya perusahaan yang punya utang pajak perusahaan, apakah rekening perusahaannya saja atau bisa rekening yang lain juga yang diblokir? jadi sesuai aturan dan azas keadilan ya Kak ya. Mhm. Pertama itu sesuai yang daftar pengurus yang tertera dalam akte pendirian atau perubahan. Oh, di dalam akte. Iya, Oke. gitu, baik direktur atau komisaris ya. Hmm. Mhm. Kita lihat dulu persentase sahamnya juga gitu ya Oh, biasanya. begitu. Iya, kita lihat juga gitu ya. Enggak, makanya ajas keadilannya di situlah Di ya situ. gitu. Iya, biasanya sih kalau kita melakukan itu terutama direkturnya dulu ya, Mhm. direkturnya karena emang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam perusahaan itu sesuai aturan, apalagi sesuai aturan yang baru itu Mhm. nanti direktur ya, profesional aturannya itu kita pemblokiran itu sesuai proporsional gitu ya. Berapa sahamnya dia Bet di dalam betul perusahaan sekali. tersebut, maka hutang pajaknya juga dibagi sesuai dengan persentasenya mereka, begitu? Betul sekali. Oh, ini yang tadi Pak Mujiman bilang sudah lebih menggambarkan asas keadilan. Jadi
terbitnya yang aturan yang baru mengenai PMK nomor 189 itu yaitu tujuannya untuk asas keadilan tadi. Jadi Oke, jangan sampai saya cuma 2% di saham saya, tapi kan kenapa saya harus nanggung sama dengan yang yang sahamnya lebih besar. 80%, 50% Oh, sama betul. mayoritas. Sekarang enggak begitu. Pertanyaan terakhir saya nih ya untuk Pak Mujiman dan juga Pak Sarif karena pernah menjadi jurusita. Sebenarnya perasaannya itu apa sih ketika harus melakukan penyitaan? Eee, Jujur saya sebagai jurusita dulu gitu, kalau pas melakukan penyitaan itu kadang tega nggak tega ya, Kak, ya. Mhm. Tapi karena kadang ada beberapa wajib pajak tuh yang bandel juga ya, terpaksa ya Oke, harus kita lakukan gitu. betul. Tapi kalau ada beberapa wajib pajak yang kooperatif, ya secara manusiawi pun akan kita melakukan persuasif ya pendekatan Mhm, gitulah. mhm. Istilahnya misalnya kalau misalnya si wajib pajak hanya satu rumah yang dia tempatin, masa ya masuk kita sita kan nggak bakalan gitu Tidak ya. disita. Iya, Mhm, itulah ajas keadilannya kita harus hati mhm. nurani kita juga Betul, harus, bergerak lah ya, betul, nggak cuma kasihan lah mereka nanti akan tinggal di mana dan lain-lain gitu. Pajak nggak betul, semena-mena itu main sikat aja juga tidak gitu, Kak. betul. Mhm. Seperti tadi kita lihat ya, sebenarnya proses penagihan pajak ini, kawan pajak, itu terbit dulu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Ada produk hukumnya dulu. Setelah itu ditunggu dulu 1 bulan. Setelah jatuh tempo tidak dilunasi, ditunggu lagi 7 hari baru keluar surat teguran. Setelah surat teguran, baru ada surat paksa. Setelah 21 hari apabila surat teguran juga belum dilunasi. Baru kemudian 2 kali 24 jam dilakukan penyitaan yang salah satunya adalah pemblokiran rekening. Semoga informasi di Pokemon kali ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Sampai jumpa di Pokemon berikutnya.